calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri Selangit, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan aksi nyata. Mari kita lihat kegiatan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk hadir di ruangan guru ini untuk kita menyaksikan atau melihat pemaparan dari Ibu Anita Magister Pendidikan dalam diseminasi model 1.4 budaya positif. Ini adalah tugas dari calon guru penggerak angkatan 10. Langsung saja kita akan mendengar pemaparan oleh Ibu Anita. Kepada Ibu Anita kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru semuanya SMP Negeri Selangit ini yang hadir untuk kita saling berbagi ilmu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat mendapatkan ridho, rahmat, taufik serta hidayahnya. Kedua kali salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menjadi terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Seperti sebelum kita memulai paparannya, kita briefing dulu ya Bapak dan Ibu untuk menghangatkan suasana. Oke, operator, kita mulai.
Sekali lagi. Tepuk tangan. Ternyata bapak-bapak, iya kelihatan bang. Nah, oke bapak dan ibu, terima kasih. Silakan kembali duduk ke tempat masing-masing karena kita akan memulai paparannya. Nah, bapak dan ibu, saya sudah melakukan kegiatan pembelajaran di CGP Angkatan 10 ini. Pada hari ini saya akan memaparkan materi budaya positif, itu modul 1.4 untuk tugas aksi nyata saya. Nah, Bapak dan Ibu, saya berharap sekali apa yang saya sampaikan ini dapat kita terapkan nanti di sekolah kita ini, sehingga pembelajaran kita yang bermuara kepada murid berhasil untuk kedepannya. Kita mulai saja. Budaya positif, ada nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan-kebiasaan baik yang diterapkan di sekolah. Itu semuanya harus berpihak kepada murid. Topik di sini kita akan membahas disiplin positif, nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, yang 3 keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, yang nanti kita akan bahas juga 5 posisi kontrol, yang ke-6 segitiga restitusi. Nah, yang pertama itu disiplin positif. Apa sih yang dinamakan dengan disiplin? Nah, disiplin positif dalam budaya kita sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tuh, disiplin positif. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, sejalan dengan pandangan Diane Gosen, itu disiplin sama dengan belajar. Disiplin, cara mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini disiplin, banyak sekali arti disiplin, baik pada diri kita yang nanti akan bermuara ke murid-murid kita. Lanjut. Disiplin positif adalah cara menerapkan pendisiplinan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk mandiri. Nah, disiplin ini kita mengajarkan kepada anak-anak untuk kesadaran anak-anak, sehingga anak-anak dapat memberdayakan, dapat mandiri, apapun itu mereka bisa untuk mandiri. Jadi Bapak dan Ibu, saya berharap sekali kita semuanya dapat berkolaborasi untuk disiplin positif ini dari diri kita dulu, yang nantinya akan kita sampaikan kepada anak-anak, baik dari tingkah kita, baik dari pembicaraan kita, semuanya ada di disiplin positif. Nah, ini nilai kebajikan universal, nilai yang disepakati bersama, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai. Nah, ini dalam profil belajar Pancasila itu satu sudah kita ketahui, kita kan sudah IKM, bahwa di situ ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia.
Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong. Dan yang keenam itu kreatif. Kita semuanya pada tahun ini sudah melakukan ini semua di kelas 7. Seperti itu Bapak dan Ibu guru semuanya sudah paham masalah profil belajar Pancasila. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kebanyakan kita ini motivasi perilaku manusia itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman kita selaku manusia. Nah, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, berarti yang pertama, yang kedua itu masih eksternal, pengaruhnya eksternal. Yang ketiga itu sudah pengaruh internal dari diri sendiri. Kalau yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, berarti kalau seandainya saya tidak masuk, nanti saya dapat hukuman, seperti itu. Yang kedua, kalau saya seperti ini, saya tidak dapatkan imbalan atau penghargaan. Kalau saya rajin, saya mendapatkan imbalan, seperti itu. Nah, yang ketiga ini sudah dari diri sendiri, intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Itu ya. Jadi ada 1, 2 itu masih eksternal, yang ketiga itu internal. Keyakinan kelas. Nah, ini ada keyakinan kelas yang ketiga. Peraturan itu keyakinan. Peraturan eksternal, suatu yang dibuat sekolah atau guru. Keyakinan internal, nilai-nilai kebajikan yang diyakini siswa. Nah, inilah tadi yang eksternal yang kita bahas tadi, ada 3 poin tadi. Yang 1, 2 itu tadi pengaruh eksternal. Yang nomor 3 tadi adalah internal. Nah, ini peraturan itu apa? Keyakinan itu apa? Peraturan suatu yang dibuat. Kalau keyakinan, nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seperti itu. Nah, ini contoh dari keyakinan kelas, kalimatnya. Peraturan, nilai kebajikan yang dituju. Peraturan, kembalikan barang ke tempatnya. Kalau peraturan, ya, peraturan kelas. Nilai kebajikan yang dituju, tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Berarti nilai kebajikannya itu saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu peraturan. Nilai kebajikan yang dituju, komitmen menghormati orang lain. Seperti itu. Peraturan, dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya saling menghormati, keamanan. Peraturan, dilarang membuang sampah di kelas. Nilai kebajikannya itu adalah kebersihan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini ada contoh, saya kutip dari materi instruktur, bahwa mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Nah, Bapak dan Ibu, apa itu Bapak dan Ibu? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apalah. Yang kedua, itu juga ada, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ini yang peraturan kemarin, ya. Jadi Bapak dan Ibu, inilah peraturan. Nah, mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini peraturan kelas. Peraturan kelas itu
bisa kita rubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas berubah kalau sudah ada keyakinan kelas dengan anak-anak, ya, itu akan menciptakan lingkungan yang positif. Jika lingkungan kita sudah positif, seluruhnya, seluruh stakeholder, baik lingkungan, semuanya, anak-anak dari kita, maka akan tercipta budaya positif seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, ini ada peraturan, ada keyakinan kelas. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya itu apa? Nah, ini. Jadi Bapak dan Ibu, untuk tahun ajaran baru ini harus kita terapkan, ya. Harus kita terapkan seluruh Bapak dan Ibu guru. Kita membuat keyakinan kelas sebelum kita memulai pelajaran. Di awal tahun ajaran baru kita buat dulu keyakinan kelas kita. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Misalnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka keyakinan kelasnya tanggung jawab. Kita lemparkan ke anak-anak dulu. Nanti seluruh anak-anak, apa sih anak-anak yang kalian inginkan supaya kita dalam pembelajaran ini akan maju, akan lebih baik lagi. Seperti itu, untuk anak-anak menguasai pembelajaran di kelas. Nah, jadi nanti kita kasih kertas anak-anak, seluruh anak-anak ditempel. Maka hasil dari apa yang anak-anak dapatkan itu ditempel. Di situ nanti kita akan pilah-pilah lagi, kita akan pilih-pilih lagi, maka akan dijadikan satu sehingga terbentuk keyakinan kelas. Jadi Bapak dan Ibu, kira-kira siap nggak kita bentuk keyakinan kelas di awal semester ini nanti? Siap ya? Kalau siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Ya, sudah siang ya, sudah jam istirahat. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar seperti biasanya, belajar IPA. Tapi sebelum itu, coba giliran yang mana mimpin doa hari ini, coba yang dari Bella, silakan untuk memimpin doa. Siap, berdoa mulai.
sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 Oke, tepuk tangan untuk sebelum kita mulai pelajaran, ya, Ibu pengen bertanya kepada anak-anak semua. Anak-anak, adakah impian anak-anak untuk terutama kelas ini? Apa sih yang kalian inginkan kelas ini? Misalnya kalau Ibu ini ya, Ibu kasih contoh. Wah, saya pengen kelas itu apa namanya, pojok bacanya rapi seperti itu. Terus cat dindingnya juga akan saya rubah warna pink karena Ibu seorang cewek seperti itu. Nah, sekarang Ibu pengen apa sih impian kalian itu di kelas ini? Pengennya kalian itu apa? Kalian bayangkan. Pengen aku seperti ini. Ada? Ada semua impiannya? Impian ini nanti anak-anak akan berubah. Impian ini yang memang berasal dari hati kalian. Ya. Nah, impian ini nanti dari kita semua ini kita akan jadikan satu. Yang mana yang akan kita sepakati. Ya, namanya nanti akan menjadi kesepakatan di kelas ini. Jelas anak-anak semuanya? Jelas. Kita di sekolah ini mempunyai peraturan sekolah kan? Ya. Peraturan sekolahnya, peraturan kelasnya ada semua ya? Ya. Maka peraturan itu akan kita ganti dengan kesepakatan yang akan nanti menjadi keyakinan kelas. Jelas anak-anak ya? Ini dari impian kalian. Keinginan kalian dari dalam hati kalian itu seperti apa? Pengennya di kelas ini seperti apa? Untuk apa namanya, kelancaran proses belajar kita di kelas. Seperti itu ya. Sebelum mulai kita belajar, silakan kalian tuliskan di sini. Nanti kalian tempelkan di papan tulis apa sih keinginan kalian? Apa sih yang dari lubuk hati kalian ya? Impian kalian seperti itu. Silakan. Ibu akan bagikan yang sebenarnya sehingga kita sepakati bersama. Tapi yang hal positif ya Nak ya, yang untuk kita semua sehingga kita belajarnya lebih rileks, santai, tapi dengan tujuan keberhasilan kita bersama. Ayo, silakan. Apa tulis namanya dulu? Boleh ditulis namanya. Kalau tidak mau ditulis namanya tidak apa-apa. Kalau malu, nanti ditempel di sini satu persatu. Silakan. Ibu percaya dengan kalian. Kalian semuanya punya impian, punya mimpi. Kalau ditanyakan cita-cita, misalnya anak-anak cita-cita apa? Pengen jadi dokter, pengen kaya raya. Nah, itu juga impian itu anak-anak. Dari situ kita bisa kerucutkan dengan cara gaya belajar kita, proses belajar kita dengan kesepakatan ini, sehingga cita-cita kalian nanti akan terwujud dengan keyakinan tersebut. Apa?
Sudah? Sudah. Sudah. Jangan deh kalian tulis di situ. Saya tidak ingin ibu lagi di sekolah ini. Sudah? Kalau sudah, silakan siapa yang mau duluan untuk menempel di sini atau mau berikan atau mau ditunjuk. Iya. Anak hebat, tidak perlu ditunjuk. Semuanya harus berani. Berani mengeluarkan ucapan. Giliran, antri, jangan berkerumun, satu-satu ya. Satu-satu ya, jangan berkerumun. Giliran, impiannya diganti. Jangan diganti lah, sudah lihat tuh apa ini? Iya, ini cita-cita tulis ya. Saya ingin jadi guru. Wah, bolehlah tepuk tangan dulu anak-anak semua. Semoga Soleh cita-citanya dia menjadi guru. Ya, dengan kesepakatan kita ini, semoga tadi Ibu sudah jelaskan, semoga berhasil ya. Cita-cita kalian semuanya anak Ibu, cita-cita kalian semuanya lulus. Amin, semoga berhasil. Nah, coba kita lihat dari yang atas. Boleh di bangku siapa yang nak baca? Siapa yang nak baca Kak? Coba. Siapa? Ayo, maju. Anak hebat harus maju. Ayo. Nah, coba dilihat. Yang mana yang mau pertama Dende? Coba baca apa, Mel? Kebersihan kelas sama kejujuran di dalam kelas. Kebersihan kelas dan Kejujuran. kejujuran di dalam kelas. 2 ya. Oke, 2. Coba tulis dulu. Yang pertama itu apa? Kebersihan. Kebersihan kelas. Yang kedua apa? Kejujuran. Kejujuran di dalam kelas. Ini kita Amel tentang kebersihan dan kejujuran. Coba satu lagi Amel, cari yang sama dengan yang ini. Ada atau tidak? Tentang kebersihan dan kejujuran. Nah, tarik, taruh sebelah sana, di bawahnya, di bawah, ditempelnya. Nah, nanti dihitung. Sudah, silakan ambil duduk kembali. Silakan yang lain. Pilih. Yo. Apa? Iya, cepat. Cepat. Oke, Bel. Apa itu, Bel? Baca, Bel. Menjadi kelas yang kompak. Menjadi kelas yang kompak. Ini siapa itu, Bel? Jaza. Dia taruh sini, Bel. Berarti beda, Bel. Tulis, Bel. Apa, Bel? Menjadi kelas yang kompak. Menjadi kelas yang kompak. Berarti kebersamaan ya? Iya. Iya. Oke. Menjadi kelas yang kompak ini kebersamaan, ya. Nah, silakan duduk. Yang lain.
Ayolah. Ngaturin satu-satu. Yo, I. Silakan. Coba dipilih dulu. Ada tidak yang seperti ini tadi? Kebersihan kelas, kejujuran dalam kelas, menjadi kelas yang kompak, menjadi kebersamaan ya. Coba cari ada atau tidak. Nah, benar sekali. Taruhlah di mana? Mana itu? Buka. Tentang apa yang baca? Menjadi kelas yang bersih. Adik sama. Menjadi kelas yang bersih, rapi dan indah. Oke, lalu situ Gi. Lebih satu lagi Gi. Baca Gi. Ingin menjaga lingkungan kelas. Oke, masuk di mana Gi? Bersih. Semuanya ingin menjaga lingkungan kelas. Hampir rata-rata seperti itu, kebersihan kelas. Kebersihan itu bagian dari iman. Benar sekali, mantap. Silakan dulu. Terima kasih. Silakan. Baca yang lain. Cepat. Anak ini harus berani kenalan kelas. Ya, kita harus melatih diri. Latih diri anak ya semuanya. Apa yang kau pilih? Nah, apa itu? Baca dulu sayang. Nah, oke, siap. Sama ya. Menjaga kelas agar tetap rapi, menghormati guru, saling menghargai. Iya, saling menghargai ada di situ ya. Saling menghargai. Terus apa lagi tadi nak? Menghormati guru. Menghormati guru berarti hormat ya, saling menghormati. Selanjutnya saling menghargai, menghormati. Ayo, nah, bebas. Anak berani, kita mau macam gitu. Yuk, telepon. Bagas, tidak boleh berantem. Nah, gas, ambil gas, punya gas, khusus. Umpan, ambil. Jangan dicampur gas, beda gas, sebelah sana gas. Sebelah sana, iya, nah ini boleh lah. Anak yang berani, cita-citanya jadi apa gas? Tentara, nah bagus sekali, tidak boleh berantem. Ya oke, sekarang itu. Anak-anak, dari ini tadi, dari kalian maju, kalian simpulkan tadi bahwa di sini yang paling banyak itu tentang kebersihan kelas. Kebersihan kelas, kebersihan kelas. Jadi kebersihan kelas itu yang paling utama, menjaga kelas, kebersihan kelas, ya, kerapian kelas, ya, menjadi kelas yang bersih, rapi dan indah. Ingin menjaga lingkungan kelas semuanya, hampir rata-rata anak-anak semuanya ingin kelas ini bersih, ya, ya. Di sini berarti nomor 1 itu tentang kebersihan. Yang nomor 2 paling banyak ini apa? 3. Nah ini tentang peraturan sekolah. Peraturan sekolah ini materi peraturan sekolah. Kita ganti nanti nak ya ini dengan kesepakatan kita ya, tidak usah lagi yang pakai seperti ini, tidak bolos sekolah. Ini disiplin. Ya, kata-katanya disiplin ya. Jadi bukan mematuhi peraturan sekolah, tidak bolos sekolah. Ini disiplin. Kata-kata disiplin, disiplin ini sangat luas anak-anak. Disiplin. Jadi ini kesepakatan
kesepakatan kita bersama yang akan kita jadikan keyakinan itu disiplin. Benar atau tidak? Benar. Oke, kalau benar ya disiplin, tidak bolos sekolah, terus apalagi disiplin tepat waktu masuk. Kalau istirahat dari istirahat langsung masuk, sebelum guru masuk kalian sudah harus di dalam kelas. Banyak sekali harus disiplin ya nak ya. Nah ini saling menghargai, saling menghormati yang tiga ini tadi ya. Berarti kita di sini kita tulis saling menghargai sama menghormati guru. Apa kata-kata yang baik? Kata-katanya untuk kita sepakati, untuk keyakinannya menghormati. Oke, di sini menghormati ya. Nah, selanjutnya anak-anak, kebersihan kelas menjadi kelas yang kompak. Menjadi kelas yang kompak ini maksudnya apa? Menjaga ya. Menjaga atau menjadi kelas yang kompak, sama saja ya. Nah, jadi di sini berarti kebersamaannya ada rasa memiliki ya, memiliki, menghargai, menjadi kelas yang kompak, kebersamaan, kejujuran itu jujur ya, jujur. Kebersihan tetap kebersihan. Jadi anak-anak, kata-kata yang seperti ini, yang tidak seperti ini jangan kita pakai lagi ya. Jadi kita pakai disiplin, menghormati, kebersamaan, kebersihan. Jadi kesepakatan kita nomor satu apa itu? Kebersihan. Keyakinan kelas. Kelas berapa? 83 ya. Kelas 83. 1 kebersihan, 2 itu apa? Kebersamaan.
Iya. Nah, Bella, sudah selesai. Oke ya. Nah, anak-anak, silakan duduk, Bella. Anak-anak, itu tadi hasil kesepakatan kita ya, keyakinan kelas kita, anak-anak, yang akan kita pakai untuk kegiatan kita belajar sehari-hari, terutama belajar IPA ya nak ya. Nah, anak-anak mungkin sampai di sini tentang keyakinan kelas semuanya sudah paham kan? Paham apa belum? Oh, kalau sudah paham, terima kasih anak-anak yang hebat semuanya. Akan kita lanjutkan pelajaran kita, itu belajar IPA pada hari ini. Silakan buka bukunya. Nah, ini yang keempat itu ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu yang jelas itu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Bertahan hidup sudah banyak, bertahan hidup Bapak dan Ibu semuanya tahu kan apa itu bertahan hidup, kita memerlukan apa untuk hidup. Terus yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat itu kebebasan. Yang kelima kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi semua ya termasuk kita, semua kita manusia itu harus mempunyai kasih sayang, penguasaan. Terus yang keempat kebebasan, semuanya ingin merasa bebas. Yang kelima kesenangan. Jadi anak-anak jahil seperti itu belum tentu kita katakan bahwa anak-anak tersebut bermasalah. Itu kebanyakan nanti kita bahas ini di segitiga restitusi. Nah, Bapak dan Ibu, ini juga saya kutip dari instruktur. Di materi instruktur, pertanyaan romantik, setuju tidak setuju. Nah, Bapak dan Ibu, ini yang kita lakukan setiap hari. Ini setiap hari kita temui. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira hukuman itu dapat mendisiplinkan anak atau tidak, Bapak dan Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira yang ini Bapak dan Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak, benar atau salah? Tidak. Setuju atau tidak? Tidak setuju. Tidak setuju. Kenapa alasannya tidak setuju, Bu Rohana? Pertanyaan, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bisa lah. Tidak harus kekerasan. Oke, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif yang nomor 2 itu seperti membaca. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Oke. Coba tengok next lagi. Berarti kembali lagi yang pertama tadi, Bapak dan Ibu. Nah, lihat ini yang tadi. Pak, tidak Pak ya. Nah, ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman. Nah, bedanya hukuman dan konsekuensi.
Konsekuensi itu contohnya ada di situ, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi dari perbuatan anak tersebut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu konsekuensi. Nah, beda Bapak dan Ibu. Di situ ada lari yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Dengan yang paling bawah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi, bedanya apa? Yang bedanya itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang menghukum itu bukan yang memberi sanksi itu bukan guru olahraga, tetapi yang piket, guru piket atau yang lainnya tidak dijelaskan di situ, maka dia masuk ke hukuman. Kalau yang terakhir itu memang waktu pelajaran olahraganya, jadi kembali ke konsekuensi. Bapak dan Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman, kita kembali lagi ke sini Bapak dan Ibu. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu tidak, Ibu, nonsen. Jadi sekarang penghargaan itu tidak diperbolehkan lagi. Penghargaan itu tidak diperbolehkan lagi. Jadi nanti anak-anak semata-mata mengharapkan imbalan dari kita. Aku galaklah, rajin-rajin belajar supaya dapat penghargaan. Seperti itu. Jadi penghargaan itu tidak diperbolehkan lagi. Hukuman seperti apapun itu yang berbau hukuman itu juga tidak diperbolehkan lagi Bapak dan Ibu. Nah, ini dia 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Ada di sini penghukum, akan kita bahas di sini penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Inilah posisi kontrol kita Bapak dan Ibu. Nah, ini Bapak dan Ibu penghukum. Penghukum, kita harus selalu menghindari hukuman. Tuh, ada di sini juga pembuat orang merasa bersalah. Anak kita tadi itu kan, bukan berarti kita lembut dengan anak-anak seperti ini. Anak-anak, saya kecewa, ibu kecewa dengan anak-anak. Ternyata anak kelakuannya seperti ini. Itu kan sudah lemah lembut kan sebenarnya. Tetapi itu masih menyalahi. Jadi kita itu membuat orang merasa bersalah. Mungkin saya juga selaku guru yang selama ini kita menggunakan penghukum, pembuat orang bersalah, menjadikan anak-anak sebagai teman, itu ternyata Bapak dan Ibu kita hilangkan. Kalau penghukum misalnya kita menghardik anak-anak, awas anak-anak kalian jangan lagi lakukan seperti ini. Seperti itu kan. Selama ini saya pribadi juga mungkin seperti itu karena memang letak dan kondisi sekolah kita, karena semuanya tergantung dari letak dan lokasi sekolah ya. Jadi misalnya seperti ini Bapak dan Ibu, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah itu anak-anak awas kamu kalau melakukannya lagi seperti ini ya, maka hasilnya anak akan memberontak. Nah inilah Bapak dan Ibu yang perlu kita ketahui, bahwa ternyata kita membentak anak itu akan membentuk mereka pikiran mereka untuk memberontak, berbohong seperti itu. Jadi murid meletakkan kita ini di dunia anak-anak diremehkan malah seperti itu kalau kita pelajari seperti ini. Nah jadi anak-anak, misalnya nih kita bentak-bentak anak-anak, paling ya kaget marah lagi cak itulah, biarkanlah kendaknya. Pasti diulangi lagi seperti itu kalau kita memberikan hukuman. Nah yang kedua itu membuat orang merasa bersalah. Itulah tadi
yang selama ini ternyata seperti saya juga lakukan supaya anak-anak merubah pikirannya, tidak nakal lagi. Saya sangat merasa bersalah juga sebenarnya. Adalah 1-2 siswa, oi anak-anak yang agak nakal-nakal, payo anak-anak, kasihan orang tua kamu di rumah, cari duit susah untuk kalian sekolah. Seperti itu, kita lemah lembut padahal, tetapi itu malah akan menambah anak stres. Di rumah dia sudah tidak bahagia, di sekolah juga sudah kita tekan dengan kata-kata kita seperti itu. Jadi murid paling berkata, maafkan saya ibu, maafkan saya ibu, maafkan saya bapak. Nah, dari kejadian ini tadi anak tersebut akan merasa rendah diri. Oh ya Allah, mungkin mereka berpikir saya bersalah kepada orang tua saya kalau kita berbicara tentang orang tua. Nah, ternyata itu salah juga Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, sebagai teman. Sebagai teman kita, misalnya ini anak kita anggap sebagai teman kita, apa kalau bahasa kita itu kita gosok-gosok ya. Ayolah lakukan demi ibu. Ternyata seperti itu. Ada anak misalnya wali kelas kan, anak-anak kau tidak mandang ibu lagi. Tidak mandang ibu lagi, padahal ibu sudah membela kamu seperti itu. Nah, ternyata itu juga salah. Jadi anak tersebut ketergantungan kepada kita, Bapak dan Ibu. Anak-anak, kalau seandainya kita tidak ada, maka dia bebas lagi, tidak akan mentaati yang lain. Kalau kita ada, baru seperti itu. Nah, ini kebanyakan kepada kita selaku wali kelas. Jadi Bapak dan Ibu, ini jangan lagi kita pakai. Jadi seperti itu. Jadi anaknya tidak mandiri, lemah. Selanjutnya itu pemantau. Nah, kemarin saya juga di ada Zoom. Saya berkata kepada teman-teman juga di Zoom bahwa kalau posisi kita sebagai seorang guru itu adalah manajer. Tetapi saya katakan, kalau hanya manajer di tempat kami itu tidak bisa. Karena pemantau itu sekali-sekali harus kita pakai, kita gunakan. Kalau pemantau di sini Bapak dan Ibu, kita menghitung dan mengukur apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi. Hasilnya anak-anak menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, ini kalau anak-anak kita ada yang jarang masuk, segala sesuatunya harus kita awasi, maka murid meletakkan kita itu sebagai penghukum, masih dihukum ya. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, misalnya seperti itu. Kalau anak-anak kita pantau terus. Yang menitik beratkan pada ini adalah sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sanksi dari peraturan kita. Nah, yang kelima itu manajer, Bapak dan Ibu. Manajer inilah yang dianjurkan oleh pemerintah kita. Kita selaku guru itu harus menjadi manajer. Manajer ini mencakup dari penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, semuanya diperbaiki di manajer. Nah, di manajer ini kalau anak-anak ada kesalahan, kita harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan, penyebabnya apa? Sebab anak nakal itu belum tentu menurut dia itu bersalah, karena anak tersebut mempunyai alasan sendiri-sendiri. Nah, Bapak dan Ibu perlu kita ketahui bahwa anak ini hanya sedikit saja karakternya yang bisa kita baca, yang kita baca oleh mata telanjang kita. Selebihnya itu tidak bisa kita baca, hanya kita bisa gali. Ya, jadi
3/4 kalau tidak salah kemarin itu 1/4 berapa persen untuk yang di atas yang bisa kita baca karakter anak, selebihnya itu perlu kita gali. Nah, Bapak dan Ibu, di sini juga untuk menguatkan hasilnya itu menguatkan pribadi anak. Kalau kita tidak bentak-bentak anak, kita tanya, ada prosedurnya, nanti kita bahas, ada segitiga restitusi. Nah, di sini murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, caranya Bapak dan Ibu nanti kita akan bahas. Nah, mengevaluasi diri, dampaknya anak dapat menguasai diri. Bagaimana cara anak tersebut memperbaikinya, seperti itu. Jadi nah, Bapak dan Ibu, ini segitiga restitusi. Ini oke dulu. Segitiga restitusi. Ini dia Bapak dan Ibu. Ini yang harus kita pakai kalau kita sebagai guru menjadi manajer. Ini menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Ini nanti kita akan bahas. Ada langkah-langkahnya Bapak dan Ibu, menstabilkan dulu. Nah, restitusi, apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu dari Gosen 2004. Nah, jadi Bapak dan Ibu, itu tadi arti dari restitusi, proses kita untuk menciptakan kondisi siswa untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita mengajak siswa untuk mencari solusi, memperbaiki kesalahan sehingga dia tidak minder, kembali lagi ke kelompoknya. Ada hal-hal positif sekali di sini yang akan kita bahas. Jadi kalau seandainya kita terapkan ini Bapak dan Ibu, saya rasa di sekolahan kita mungkin berkurang kelakuan anak kita yang agak yang melanggar peraturan sekolah. Nah, nanti juga peraturan sekolah kita rubah juga menjadi keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Nah, ini Bapak dan Ibu, identitas gagal, hukuman, identitas sukses, disiplin, konsekuensi, restitusi. Nah, yang pertama itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Jadi restitusi itu merupakan pilihan. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Ini Bapak dan Ibu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi. Jadi di sini kita akan membahas solusi nanti, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini tadi yang sudah dijelaskan arti restitusi. Lanjut. Nah, ini contoh langkah-langkah dari kasus. Kita akan menggunakan segitiga restitusi tadi Bapak dan Ibu selaku manajer. Kita semuanya seperti ini. Perhatikan, ini masih belajar juga Bapak dan Ibu ya. Selamat pagi Kak Rati, sudah sarapan pada pagi hari ini? Oke.
Kadapi tahu ibu panggil? Tidak tahu. Tidak tahu. Baiklah. Kadapi tadi berangkat dari rumah ke sekolah jam berapa, nak? Jam 7.15. Jam 7.15. Sekolah kita masuknya jam berapa, nak? Jam 7.15. Jam 7.15. Kadapi datang ke sekolah berarti datang tepat waktu atau terlambat, nak? Terlambat. Terlambat. Terlambat ini perbuatan yang baik atau tidak baik, nak? Tidak baik. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah terlambat kalau ibu ada pekerjaan kegiatan di luar sekolah. Ya. Di sini ibu hanya mencari solusinya, bukan mencari kesalahan Kadapi. Kita akan menyelesaikan permasalahan Kadapi ini yang sering terlambat, ya. Kadapi pasti punya alasan kenapa berangkat ke sekolah bisa terlambat, ya? Karena pagi-pagi bantu orang tua bersih-bersih rumah dulu. Wah, itu perbuatan yang baik, nak, berbakti kepada orang tua. Seperti itu ya, nak, ya, ibu senang. Emang Kadapi bangun jam berapa, nak? Jam 6. Jam 6 ya. Kadapi masuknya kesepakatan sekolah kita, nak? Masih Apa salah satunya, nak? disiplin dan tepat waktu. Oke, Kadapi yakin atau tidak disiplin dan tepat waktu itu penting untuk diri kita, nak? Bertemu. Yakin? Oke, baik. Sekarang apa yang akan Kadapi lakukan supaya Kadapi datang ke sekolah bisa tepat waktu, tidak terlambat lagi, nak? Saya akan bangun lebih awal lagi, Bu, dan menghidupkan alarm. Oke, baik sekali. Berarti Kadapi akan hidupkan, akan memasang alarm ya. Jam 5, nak, agar dapat melakukan sholat subuh, kegiatan, dilanjutkan dengan kegiatan membantu orang tuanya sehingga bisa berangkat pagi-pagi ke sekolah, ya, nak, ya. Seperti itu. Kadapi sudah tahu apa yang akan dilakukan ke depannya? Lalu Iya, oke, kalau sudah tahu. Kapan mau memulainya, nak? besok. Besok, baiklah. Berarti Kadapi mulai besok sudah bisa melakukan perubahan. Mulai besok sudah menjadi anak yang disiplin dan tepat waktu, ya, nak, ya. Oke, ibu yakin Kadapi bisa dan menjadi lebih baik lagi. Enak ya. Terima kasih Kadapi. Silakan kembali ke kelasnya. Lebih semangat lagi ya, nak, ya. Oke, sana kembali ke kelasnya. Oke, terima kasih ya, nak. Harus diingat terus itu. Perkenalkan, nama saya Kadapi. Saya senang sekali bisa diterima dan dibimbing Bu Anita untuk bisa memecahkan masalah sendiri dan mendapatkan solusinya. Terima kasih, Bu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sulis. Pagi, Bu. Sulis tahu kenapa ibu panggil, nak? Tidak tahu, Bu. Baiklah, Sulis, kalau tidak tahu, tadi ibu lihat Sulis tidur di kelas waktu pelajaran IPA, ya? Iya, Bu. Nah, apakah efektif, nak, belajar di kelas sambil tidur? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak, Sulis tidur di rumah jam berapa sih, nak? Jam 11, Bu. Jam 11. Anakku, kita tidur itu yang baik untuk kesehatan itu dimulai jam 9 malam, nak, ya. Demi menjaga kesehatan kita sendiri, ya, nak, ya. Seperti itu. Apakah tidur di waktu pelajaran perbuatan yang baik atau tidak? Tidak, Bu. Tidak. Oke, kalau tidak, nah, di sini ibu tidak akan mencari kesalahan, ya, karena ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Di sini ibu hanya ingin kita sama-sama mencari solusi dari permasalahan Sulis yang sering tidur di kelas waktu pelajaran. Sulis pasti punya alasan kenapa bisa tidur di kelasnya. Karena saya tidur larut malam, Bu. Emang Sulis tidur larut malam mengerjakan
mengerjakan apa, nak? Makan YouTube karena Bu, saya tidur jam 11 Bu. Sulis masih ingat kesepakatan kelas kita, nak? Iya Bu. Apa salah satunya? Disiplin untuk mengikuti pelajaran Bu. Oke, baiklah. Sekarang apa yang akan Sulis lakukan supaya tidak tertidur lagi di kelas? Saya akan tidur lebih awal Bu dan tidak melakukan YouTube lagi. Oke, kalau begitu Sulis, berarti Sulis akan tidur lebih awal ya, dan tidak sering-sering menonton YouTube Korea. Tugas Sulis adalah belajar ya, Nak, ya. Sulis sudah tahu apa yang akan dilakukan ke depannya, Nak? Tahu Bu. Kapan mau memulainya, Nak? Nanti malam Bu. Oke, baiklah. Berarti Sulis mulai nanti malam sudah bisa melakukan perubahan ya. Ibu yakin Sulis bisa dan menjadi anak yang lebih baik lagi ke depannya ya. Semangat. Bagaimana semangat? Nah, seperti itu ya. Jadi terima kasih Sulis. Silakan kembali ke kelasnya ya. Oke, harus diingat selalu pesan-pesan Ibu ya. Perkenalkan, nama saya Sulistianti. Senang sekali melakukan praktek segitiga restitusi. Saya diajarkan mencari solusi secara sendiri. Terima kasih Bu. Nah, Bapak dan Ibu, seperti itu. Jadi langkah-langkahnya di segitiga restitusi, Bapak dan Ibu. Ternyata kita itu harus, misalnya begitu dia masuk, si A, kamu tahu, Ibu panggil kenapa seperti itu kan? Nah, jadi motivasi kita harus ada terlebih dahulu supaya mengurangi ketegangan anak tersebut untuk menghadapi kita karena kita panggil Bapak dan Ibu. Kalau menurut saya seperti itu ya. Nah, setelah itu baru kita tanyakan keyakinan dia, terus kita juga menjelaskan, mengingatkan kembali tentang perjanjian, tentang keyakinan kelasnya, tentang keyakinan yang kelas kita, seperti itu kan. Apa alasannya? Di sini kita mencari solusi, bukan untuk memarahi, seperti itu. Kita akan selesaikan masalah ini, cari solusinya seperti apa. Nah, terus motivasi lagi ke anak-anak tersebut, sehingga anak tersebut insya Allah tidak akan mengulangi lagi perbuatan-perbuatannya. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Kita semua di sini sudah tahu bagaimana caranya kita melakukan pekerjaan kita guru ini sebagai manajer. Nah, ini kesimpulannya Bapak dan Ibu. Jadi dengan menerapkan budaya positif di sekolah, menciptakan murid bertanggung jawab, menghargai diri sendiri, memiliki nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini. Nah, dari awal tadi sampai akhir yang saya jelaskan, bahwa Bapak dan Ibu kita berharap sekali, saya juga sangat mengharapkan kolaborasi dari Bapak dan Ibu semuanya, sehingga sekolah kita ini akan menjadi lebih baik lagi, kreatif, berakhlak mulia, berkarakter yang baik anak-anaknya, jadi mempunyai lingkungan yang positif sehingga tercipta budaya positif. Seperti itu, dengan berharap sekali siswa-siswa kita atau murid-murid kita ini akan menjadi siswa yang mandiri, kreatif, seperti itu, dan berinovasi sesuai dengan zamannya. Nah, mungkin itu saja Bapak dan Ibu paparan dari saya. Saya berharap sekali lagi kolaborasi kita bersama sehingga anak-anak kita akan mempunyai sesuai dengan visi misi kita di SMP Negeri Selangit ini. Mungkin seperti itu Bapak dan Ibu semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Suhardiman, guru SMP Negeri Selangit, mengucapkan terima kasih atas paparan yang telah disampaikan Kepala Sekolah kami, Ibu Anita MPD, berkaitan dengan budaya positif yang harus dilaksanakan di sekolah. Banyak sekali yang kami dapatkan dari paparan Ibu Anita, jadi bahwa dengan paparan tadi kami menyadari banyak hal-hal yang harus kami perbaiki berkaitan dengan budaya positif untuk membimbing anak-anak kami. Di antaranya bahwa ternyata memberikan hukuman itu tidak dianjurkan, tetapi kita sebagai guru diharapkan menjadi manajer sehingga kita bisa mengerjakan pembimbingan terhadap siswa dengan cara memantau dan menyadarkan siswa sehingga mereka pada saat berbuat kesalahan bisa kita arahkan untuk memperbaiki kesalahannya. Terima kasih sekali lagi atas apa yang diberikan kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.